Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 5, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang kelima di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita semuanya telah melampauinya dengan baik, dan semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Pak Hari akan menyampaikan materi IPAS, yaitu di bab yang ke-7 mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Oke, sebelum Pak Hari memulai, mari kita buka dengan surah Al-Fatihah agar apa yang akan kita pelajari, yang akan kita laksanakan di hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga menjadi amal baik kita di bulan suci Ramadan ini. Bila hal ini awal kulenya bersyarikat syai'ulahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, nanti yang sudah hadir silahkan mengisi list daftar absensi anak-anak yang telah hadir di pagi hari ini. Oke, anak-anak semuanya, nanti pembelajarannya Pak Ari silahkan anak-anak menyaksikan video pembelajaran mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dan nanti tugasnya akan di-share Pak Ari setelah anak-anak melihat dan menyaksikan video pembelajaran. Baik anak-anak, tetap semangat di pagi hari ini. Dan di hari ini anak-anak semuanya mulai pembelajaran daring tentunya. Oke, anak-anak, sekian anak-anak penonton video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Yang kedua yaitu mengetahui pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama yaitu wilayah Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Cikditiro, kemudian Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Bentuk perlawanan rakyat Aceh yaitu dengan cara melakukan perang gerilya, di mana pada perang gerilya ini rakyat bersembunyi di hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap oleh penjajah. Yang berikutnya yaitu Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, di mana di Sumatera Utara terjadi perang Tapanuli dengan Belanda karena Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli, yang dipimpin oleh Hans Christophers. Pada perang tersebut gugurlah Sisingamangaraja XII. Yang selanjutnya yaitu di daerah Sumatera Barat. Perlawanan rakyat Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada saat itu terjadi perang Padri, di mana di sini Belanda mengadu domba antara kaum adat dan kaum Padri. Setelah menyadari mereka berdua diadu domba, kedua kaum tersebut melakukan penyerangan terhadap Belanda. Lalu
Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan. Yang berikutnya yaitu perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Di Kalimantan Selatan terjadi Perang Banjar, di mana Belanda ingin menguasai dan memonopoli kerajaan Banjar. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat. Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, tetapi selalu ditolak. Namun, pada tahun 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Jawa. Perjuangan rakyat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terjadilah Perang Diponegoro. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda ingin membangun jalan di Pulau Jawa hingga memasang patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal tersebut tentu membuat Pangeran Diponegoro serta rakyat Jawa marah. Dalam peperangan, Pangeran Diponegoro mendapatkan bantuan dari seluruh rakyat Jawa, hingga perang ini disebut juga Perang Jawa. Yang selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Bali. Perjuangan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelanyi. Di Bali terjadi Perang Puputan Jagaraga. Latar belakang dari perang ini yaitu Belanda melanggar hukum tawan karang. Anak-anak, hukum tawan karang adalah sebuah hukum di mana kerajaan apabila mendapati sebuah kapal terdampar, maka kapal tersebut beserta muatannya menjadi milik kerajaan. Dan pada saat itu kapal Belanda pernah terdampar dan Belanda melanggar hukum kawan tarang tersebut sehingga terjadilah Perang Puputan Jagaraga. Yang selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapten Patimura. Perlawanan ini terjadi karena Belanda memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan rakyat Maluku dipaksa menjadi pasukan Belanda di Pulau Jawa. Penyerangan terhadap Belanda dilakukan dengan menyerang benteng Gustede. Yang selanjutnya yaitu Surabaya. Perlawanan rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo atau Sutomo dengan cara melakukan pertempuran Surabaya. Yang selanjutnya yaitu di daerah Yogyakarta. Penyerangan rakyat Yogyakarta dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana di Yogyakarta terjadi serangan umum 1 Maret. Baik, anak-anak Umi yang solih dan solihah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian sudah mengenal pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk melawan penjajah. Di antaranya di Aceh tadi ada Tengku Ci Dipiro, kemudian Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Di daerah Sumatera Utara ada Sisingamangaraja 12, di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol, di Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari, kemudian di Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Bali ada I Gusti Ketut Jelanyi, kemudian di Maluku ada Kapten Patimura, dan di Surabaya ada Sutomo atau Bung Tomo, kemudian di Yogyakarta ada Jenderal Sudirman. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia. Di Aceh ada Perang Gerilya, kemudian di Sumatera Utara ada Perang Tapanuli dengan Belanda, di Sumatera Barat ada Perang Padri, di Kalimantan Selatan ada Perang Banjar, di Jawa Perang Diponegoro, di Bali Perang Puputan Jagaraga, di Maluku ada penyerangan benteng Gustede, kemudian di Surabaya ada pertempuran Surabaya, dan di Yogyakarta ada serangan umum 1 Maret.